Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi perkembangan fisik motorik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ribi Friska Ayu Dewi dengan NIM akhir 4115. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Citra Krisanti dengan NIM akhir 4022. Perkenalkan, nama saya Maria Lydia Rebecca dengan NIM akhir 4092. Perkenalkan, nama saya Emre Jawid Alvaris, biasa dipanggil Reza dengan NIM akhir 4032. Perkenalkan, nama saya Amelia Gabrianti dengan NIM akhir 4038. Baik, sekian perkenalan diri dari anggota kelompok 5. Selanjutnya adalah penyampaian materinya. Tonton sampai habis ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik dan motorik adalah proses pertumbuhan tubuh dari lahir hingga dewasa yang mencakup perubahan ukuran tubuh, kekuatan otot, serta kemampuan gerak. Perkembangan ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada faktor genetik, gizi, lingkungan, dan stimulasi. Motorik ada dua, yaitu motorik kasar, yang meliputi gerakan besar seperti berlari dan juga melompat. Sedangkan motorik halus mencakup gerakan kecil, seperti menulis dan mengancing baju. Perkembangan yang optimal dapat mendukung kemandirian dan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Faktor yang pertama yaitu orang tua. Orang tua, terutama ibu, berperan sangat penting dalam perkembangan motorik anak. Peran ibu, terutama dalam mengidentifikasi kelainan pada anaknya, memberikan stimulasi dan juga interaksi di antara orang tua dan anak. Interaksi antara orang tua dan anak juga dapat membantu perkembangan motorik anak. Pola asuh juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Pola asuh yang otoriter, seperti memaksa dan keras, dapat menghambat perkembangan motorik anak. Anak bisa saja menjadi pemalu, menjadi tidak percaya diri, dan juga menjadi takut. Peran orang tua juga meliputi beberapa hal, diantaranya yang pertama ada genetik. Contohnya, orang tua yang memiliki kelainan, ada kemungkinan anaknya juga memiliki kelainan. Tetapi, tidak semua orang tua yang memiliki kelainan akan menurun kepada anaknya. Lalu yang kedua adalah kesehatan prenatal atau kesehatan pada masa kehamilan. Orang tua, terutama ibu, perlu memperhatikan kesehatan janinnya seperti tidak kekurangan vitamin, tidak keracunan, ataupun tidak kekurangan gizi. Lalu yang berikutnya adalah kesulitan melahirkan juga mempengaruhi perkembangan motorik anak. Seorang ibu yang kesulitan dalam melahirkan dapat membuat anaknya membutuhkan alat bantu dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak anaknya. Lalu yang berikutnya adalah overprotective dari orang tua. Seperti anak digendong terus-menerus dan juga tidak diperbolehkan untuk menaiki tangga dapat menghambat perkembangan motorik anak. Lalu yang terakhir adalah kelahiran prematur dapat mempengaruhi perkembangan anak. Lalu faktor yang kedua adalah gizi. Gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Pemberian gizi dapat diberikan melalui pemberian ASI eksklusif. Tingkat gizi yang tidak memadai dapat mempengaruhi perkembangan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Konsumsi makanan, pola asuh gizi, faktor psikologis, dan faktor keturunan juga mempengaruhi status gizi. Orang tua perlu memperhatikan pemberian makanan yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Lalu faktor yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan tentunya berpengaruh pada perkembangan motorik anak. Contohnya, ketika seorang anak melihat mainan atau benda yang menarik perhatiannya, maka anak tersebut akan bergerak dan berjalan menuju arah mainan atau benda tersebut. Lalu, kebudayaan di lingkungan sekitar juga mempengaruhi perkembangan motorik anak.
Contohnya, di beberapa daerah, anak perempuan tidak diizinkan untuk menaiki sepeda roda 3. Jadi, anak perempuan tersebut tidak akan menerima pelajaran mengendarai sepeda roda 3. Faktor yang keempat atau yang terakhir adalah stimulasi. Stimulasi yang merupakan komponen utama dalam perkembangan motorik anak. Anak yang mendapatkan stimulasi sistematis dan terfokus akan berkembang lebih cepat dibandingkan anak yang tidak menerima. Agar dapat memberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya pada anak di masa golden age-nya, orang tua perlu memahami tahapan-tahapan perkembangan anak. Tujuannya adalah meningkatkan perkembangan kognitif, fisik, bahasa, dan juga emosi anak. Kurangnya pemberian stimulasi dapat menghambat perkembangan anak. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan motorik kasar dan motorik halus. Apa sih motorik kasar itu? Motorik kasar adalah gerakan yang dipicu oleh syaraf, otak, dan otot besar yang memiliki peran penting dalam setiap aktivitas tubuh. Oleh karena itu, pemberian stimulasi yang tepat dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar dalam berbagai aktivitas yang dilakukan. Sementara itu, perkembangan motorik halus adalah kemajuan dalam keterampilan gerakan anak yang melibatkan penggunaan otot kecil atau bagian tubuh tertentu. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih. Jadi, secara garis besar, perbedaan motorik kasar dan motorik halus ialah motorik kasar merupakan motorik yang menggunakan seluruh badan dalam melakukan pekerjaannya. Sementara itu, motorik halus merupakan motorik yang hanya menggunakan satu bagian tubuh saja. Dengan contoh, motorik kasar yaitu berlari. Ketika berlari, tubuh kita semuanya bergerak. Tidak hanya tangan saja, tidak hanya kaki saja, tetapi seluruh badan. Melompat juga seperti itu, dan menaiki tangga juga seperti itu, nggak cuma kaki saja. Selain yang lain, motorik halus yaitu contohnya kita menggambar. Ketika kita menggambar, hanya tangan kita saja yang bergerak, tidak mungkin kaki kita ikut bergerak. Menulis itu tangan kita aja yang bergerak. Memotong juga tangan kita saja yang bergerak. Menuangkan minuman juga tangan kita saja yang bergerak. Seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan antara motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, bayi usia 0 sampai 1 tahun. Nah, motorik kasarnya bisa berguling sendiri, belajar duduk, mulai merangkak, berdiri tapi masih pegangan, coba jalan sambil dituntun. Nah, untuk motorik halusnya bisa genggam benda kecil, pegang mainan sendiri, dan lain-lain. Nah, yang kedua, balita usia 1 sampai 3 tahun. Nah, motorik kasarnya bisa jalan sendiri, mulai lari kecil, bisa nendang bola walaupun belum terarah, dan lain-lain. Nah, motorik halusnya suka main susun balok, coba gambar pakai krayon, bisa makan sendiri menggunakan sendok, ya walaupun kadang masih belepotan. Nah, yang ketiga, usia dini 3 sampai 6 tahun. Nah, motorik kasarnya bisa lompat menggunakan satu kaki, lari makin cepat dan lincah, mulai bisa nangkep dan lempar bola kecil, keseimbangan makin bagus. Nah, motorik halusnya bisa gambar bentuk sederhana seperti lingkaran, kotak, dan lain-lain. Bisa gunting kertas sesuai pola, mulai belajar kancingin baju sendiri. Yang keempat, usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Motorik kasarnya udah bisa ikut olahraga seperti renang, sepeda, atau futsal. Keseimbangan sudah makin bagus. Nah, motorik halusnya tulisan makin rapi dan jelas, bisa main alat musik, mulai bisa ngetik di komputer, dan lain-lain. Yang kelima, remaja dan dewasa. Motorik kasarnya udah jago dalam olahraga, bisa latihan kebugaran seperti gym dan lain-lain. Punya kontrol tubuh yang baik buat olahraga. Nah, motorik halusnya ngetik makin cepat dan akurat, bisa gambar lebih detail dan kompleks.
bisa kerja tangan yang lebih presisi seperti bikin kerajinan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengoptimalkan perkembangan motorik. Yang pertama yaitu belajar sambil bermain. Permainan adalah cara anak mengekspresikan diri dan berperan penting dalam perkembangan serta pembelajaran mereka. Dalam pendidikan anak usia dini, bermain menjadi metode efektif yang dimana strategi, materi, dan media digunakan dengan cara yang menarik agar mudah diikuti oleh anak-anak. Melalui permainan, anak dapat mengeksplorasi, menemukan, dan memahami lingkungan sekitar mereka secara alami. Yang kedua yaitu belajar sambil bernyanyi. Lagu, nyanyian, dan gerakan sangat efektif dalam mengembangkan motorik halus anak. Bernyanyi membantu perkembangan fisik, motorik, dan juga bahasa, terutama jika dikombinasikan dengan musik dan tarian. Irama dan repetisi dalam lagu juga mendukung stimulasi motorik halus secara optimal. Ketiga yaitu permainan gerak. Pendekatan permainan bergerak efektif untuk mengembangkan motorik kasar anak usia dini. Melalui permainan seperti berlari, melompat, dan bermain bola, anak dapat meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan fisik mereka. Yang keempat yaitu seni gerak. Pendekatan ini juga membantu anak mengembangkan koordinasi, keseimbangan, dan motorik kasar melalui aktivitas kreatif yang menyenangkan. Guru juga mengintegrasikan seni gerak seperti tari dan senam untuk meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan otot anak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan kelompok 5 bahwa perkembangan motorik anak itu terbagi menjadi dua, ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan gerakan besar, sementara motorik halus fokus pada koordinasi otot kecil. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan motorik meliputi peran orang tua, gizi, dan lingkungan, serta stimulasi yang tepat. Tahapan perkembangan motorik berlangsung secara bertahap, sehingga diperlukan metode seperti permainan dan seni gerak untuk mengoptimalkan keterampilan motorik, agar anak tumbuh menjadi individu yang mandiri dan aktif. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Buat teman-teman yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saat sesi diskusi berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.